terlantar dipelihara oleh negara, misalnya, belum sepenuhnya dapat kita lakukan di dalam masalah kesehatan tentang pencegahan penyakit menular seperti TBC, demam berdarah, diare, dan juga yang sekarang sangat memperhatikan adalah untuk upaya pencegahan stunting masih menjadi pekerjaan rumah kita. Kita juga memiliki pekerjaan rumah di dalam memanfaatkan bonus demografi di mana waktu yang tersedia hanya 13 tahun ke depan. Kita harus mulai memikirkan bagaimana untuk membuka jalan bagi anak-anak muda yang dari berumur 16 dan sampai yang mereka pun sudah sepuh umur 60 tahun masih dapat sebuah penghidupan yang layak. Pada saat bersamaan saya mencermati seriusnya persoalan akibat liberalisasi politik dan perekonomian kita yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kasus korupsi. Berbagai persoalan tersebut saya pikirkan dengan seksama sebagai latar belakang. Saya orang yang sudah punya pengalaman hidup dan politik yang cukup panjang. Jadi saya tidak begitu mudah untuk bisa mengambil siapakah yang akan saya jadikan di kemudian hari sebagai pemimpin dari bangsa dan negara ini. Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini, juga mendengarkan masukan para tokoh. Kesemuanya saya kontemplasikan siapa sosok yang tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nah, hari ini, hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Syah! Mahfud MD menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Sudah keluar dari ruangan, nah tadinya disembunyikan di belakang ya. Sesuai prediksi kita semua, ya, Mahfud MD akan menjadi calon wakil presiden untuk Pak Ganjar Pranowo. Akan semakin seru ini teman-teman ya. Akan semakin seru. Disembunyikan di belakang ya. Tapi saya sendiri sudah mendapat bisikan-bisikan dari teman-teman juga bahwa inisial untuk cawapres Ganjar Pranowo itu adalah inisialnya dengan huruf M. Tadi malam saya juga sudah membuat sebuah postingan ya, inisial M. Yang jelas sudah benar-benar terjadi, cawapresnya adalah Mahfud MD. Ini untuk menggait pendukung atau simpatisan dari Jawa Timur ya. Jawa Timur khususnya, ya umumnya Jawa Timur khususnya Madura. Ini yang akan menjadi sangat luar biasa. Pesaing berat dari Caimin nih, yang katanya akan menguasai Jawa Timur kan. Ini luar biasa. Mahfud MD menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Boleh saya teruskan? Lanjut Bu Mega. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing karena beliau pernah menjadi ketua anggota Dewan Pembina di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir, jalan pikirannya. Dan ketika beliau dipilih untuk menjadi Menko Polhukam, saya guyan sama beliau. Walah, saya ini dari presiden turun menjadi ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi saya bilang pada beliau, tidak apa-apa karena itu ideologi Pancasila. Tapi Bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet. Jadi tolong ingat Bapak, sosok
seorang sosok intelektual yang mumpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum sangat menguasai bidang hukum itu. Penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum. Karena doa penuh kasih dari ibu-ibu sejak berada dalam. Ya, sesuai dengan prediksi kita semua teman-teman, Mahfud MD menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Ini luar biasa teman-teman. Seperti ini sesuai dengan kehendak pendukung Ganjar ya, yang sebagian besar menginginkan cawapresnya adalah Pak Mahfud MD. Karena kalau dilihat sepak terjang Pak Mahfud MD yang sangat cukup berani ya, membuka borok-borok korupsi itu yang sangat luar biasa ya. Selalu tampil ke depan ya, di bidang hukum ya. Selalu ikut campur di bidang hukum karena kecampurnya untuk kebaikan. Dan ini sesuai dengan keinginan pendukung dari Ganjar Pranowo agar Mahfud MD menjadi cawapres dari agar Mahfud MD menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Dan ini kejadian teman-teman, sesuai prediksi, sesuai dengan apa yang saya posting tadi malam. Inisialnya M, kemungkinan besar adalah Mahfud MD, dan akhirnya Mahfud MD. Gimana teman-teman? Gimana? Apakah ini sesuai dengan kehendak kalian? Sesuai dengan harapan kalian karena Pak Mahfud MD yang akan menjadi sosok cawapres dari Ganjar Pranowo. Dan ini menjadi lawan yang cukup sulit ya bagi Partai Perubahan, karena Caimin diprediksi akan menguasai Jawa Timur. Dengan Pak Mahfud MD menjadi cawapres, ini akan menjadi pesaing yang sangat luar biasa untuk koalisi Amin ya, Anies Muhaimin, yang kalau kita lihat kemarin-kemarin ketika melakukan jalan sehat sangat ramai karena seramainya juga door prize juga banyak. Kita lihat nanti apakah Pak Mahfud MD dan juga Ganjar Pranowo ketika ke Jawa Timur akan meluap. Kita lihat ini akan menjadi sangat-sangat seru teman-teman. Jujur saya gembira sekali ya, karena jujur keinginan saya pribadi juga Pak Ganjar itu berdampingan dengan Pak Mahfud MD, dan ini kesampaian. Kita tunggu bagaimana dengan Prabowo Subianto. Siapakah cawapresnya? Apakah Gibran ataukah yang lainnya? Ini pertanyaan yang sangat kita tunggu-tunggu jawabannya seperti apa. Setelah Pak Anies dengan Cak Muhaimin, Pak Ganjar dengan Mahfud MD, kita tunggu endingnya ini Pak Prabowo dengan siapa. Karena semuanya timbul pertanyaan ini kah, apakah Gibran akan menjadi cawapresnya? Apakah Gibran itu disetujui oleh PDI Perjuangan? Karena notabene Gibran Rakabuming Raka adalah kader dari PDI Perjuangan. Kita lihat sama-sama teman-teman keseruan-keseruan ya, kontestasi Pilpres 2024. Kita harapkan politik kita menjadi berkembang lebih baik, politik yang santuy, yang santun, dan juga politik yang bergembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.